Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam yakini Abi Amirul SPDI dan juga teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas 9A yang beranggotakan Najwa Marianti Alam, Naila Zulfairunisa, Nazwa Amalia dan Nurul Silva akan membahas tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, meliputi Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kadizaka, artinya pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama dan gelar, antara lain Raden Mas Syahid atau Raden Sahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, serta Ki Unehan. Beliau menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqoyah, serta Dewi Sofiah. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di Tanah Jawa. Beliau mampu memasukkan pengaruh ajaran Islam pada tradisi Jawa. Dalam berdakwah atau menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Kalijaga juga berbeda dengan para wali lainnya. Beliau cenderung lebih halus atau pelan-pelan dalam memasukkan ajaran Islam ke dalam kebiasaan atau tradisi Jawa. Sampai akhirnya Islam bisa masuk ke Pulau Jawa seperti sekarang ini. Peran Sunan Kalijaga dalam dakwah Islam di Indonesia. A. Seni budaya. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambah karakter-karakter baru seperti Punakawan yang terdiri atas Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Sunan Kalijaga juga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, paha, serta kesastraan. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga juga mengubah tembang-tembang yang serat dengan muatan keislaman seperti Kidung Rumengsang Ingui, Liilir, dan lain sebagainya. Beliau juga ikut serta dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur masjid, Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya. B. Berbangsa dan bernegara. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana, tetapi syarat makna. Tembang Gundul-Gundul Pacul memiliki filosofi di dalamnya. Gundul adalah kepala pelontos tanpa rambut. Kepala adalah lambang kehormatan, kemuliaan seseorang. Rambut adalah mahkota lambang keindahan kepala. Jadi, gundul adalah kehormatan tanpa mahkota. Pacul adalah cangkul, yaitu alat petani yang terbuat dari lempeng besi segi 4. Jadi, pacul adalah lambang kaula rendah, kebanyakan petani.
Gundu Pacul artinya adalah bahwa seseorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencakul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Orang Jawa mengatakan pacul adalah papat kang ucul, atau 4 yang lepas. Kemuliaan seseorang tergantung 4 hal, yaitu bagaimana menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. 1. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat atau masyarakat. 2. Telinga digunakan untuk mendengar nasihat. 3. Hidung digunakan untuk mencium wangian kebaikan. 4. Mulut digunakan untuk berkata adil. Jika 4 hal itu lepas, maka lepaslah kehormatannya. Gembelengan artinya besar kepala, sombong, dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Sunan Muria. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari pernikahan dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung atau Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Berikut adalah peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Praktik kehidupan masyarakat di sekitar Muria menunjukkan harmoni antara Islam dengan budaya setempat. A. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti menerima upacara tingkeban atau mitoni. B. Menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru. C. Mengganti sebagian unsur lama dan satu tradisi baru. 2. Mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat dan menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Cara berdakwahnya berbeda dengan sang ayah. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Ia menyebarkannya lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Di sana, Sunan Muria banyak bergaul dengan rakyat jelata, sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Ia satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu hasil dakwah beliau melalui media seni adalah tembang sinom dan kinanti. Karomah Sunan Muria diantaranya adalah benda bekas peninggalannya. Diantaranya pelana kuda yang kerap digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria untuk meminta hujan jika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Ritual meminta hujan tersebut dikenal dengan nama Guyang Cekatak atau memandikan pelana kuda milik Sunan Muria. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil. Gunung Jati yang menjadi gelarnya itu diambil dari nama gunung, sebenarnya hanya sebuah bukit bernama Gunung Jati di kota Cirebon. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Korem 063 atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Banten, Jawa Barat.
Sunan Gunung Jati termasuk salah satu tokoh dari berdirinya Kesultanan Banten dan turut berjuang melawan penjajah. Peran Sunan Gunung Jati dalam dakwah Islam di Indonesia. A. Seni budaya. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati berupaya menyampaikan dakwah dalam bentuk pendekatan terhadap masyarakat sekitar, sehingga dia bisa dengan mudah untuk diterima dalam penyebarannya. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Proses penyebaran Islam di Jawa Barat lebih banyak dikisahkan melalui di daerah Cirebon yang dikuasai seorang raja yang juga ulama, yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Karena dua kekuasaan yang diperankannya, yaitu kekuasaan politik dan agama, maka dia mendapatkan gelar Ratu Pandita. Sunan Gunung Jati yang tampil sebagai pemimpin agama dan politik telah mengubah sistem dan struktur kenegaraan pada paham kekuasaan religius. Sampai sekarang pun, nilai-nilai budaya yang ditinggalkan oleh Sunan Gunung Jati masih bisa kita temui. Hal itu adalah bagian terpenting dari proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Peninggalan Sunan Gunung Jati diantaranya adalah Keraton Pakumwati, Sengkalabuan Alun-Alun, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Tajuk Jalagraha, benda-benda pusaka yaitu terdiri dari persenjataan tradisional hingga kereta kencana. Yang cukup menarik dari peninggalan budaya dari aktivitas Sunan Gunung Jati adalah bidang planologi atau tata kota. Susunan pusat ibu kota kerajaan Cirebon merupakan perubahan awal dari karakteristik kota di Indonesia yang bercorak Islam yang terdiri dari unsur arsitektur masjid, istana, pasar, tembok, pertahan alun-alun, bangunan audiensi, dan pelabuhan. Mizan Amanan, Cirebon pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. B. Pendidikan. Dari berbagai muatan dalam konsep ajarannya, salah satu diantaranya melalui pendekatan filosofis. Ilmu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasari oleh nilai-nilai Islam menurut konsepsi filosofi yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika masa Wali Songo melaksanakan tugasnya, yaitu memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Jawa. Pada saat itu adalah era kekacauan melemahnya dominasi Hindu-Buddha atau Majapahit dalam budaya Nusantara untuk kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam dari awal abad 15 Masehi hingga pertengahan abad 16 Masehi. Strategi Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon dilakukan dengan pendekatan agama, ekonomi, politik, dan kultural. Dengan pendekatan tersebut, maka dalam waktu yang relatif singkat, Islam dapat menyebar hampir ke seluruh wilayah Jawa Barat, terutama di Cirebon. Selain menjadi raja, ia juga menjabat sebagai Dewan Wali Songo untuk membantu para wali dalam menyebarkan agama Islam. C. Politik atau berbangsa dan bernegara. Peranan Sunan Gunung Jati dalam memimpin Kesultanan Cirebon banyak memberikan kontribusi pada perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Di antara bidang yang lebih berperan penting dalam penyebarannya adalah bidang politik. Hal ini disebabkan selain seorang sultan, ia juga seorang Dewan Wali Songo yang dapat memobilisasi penyebaran kepada negara-negara yang telah ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Cukup sampai di sini presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.